Selamat datang dan selamat bergabung. Pertama-tama perkenalkan nama saya Frater Hendrik Fahik. Tentu kita tahu bahwa webinar ini diselenggarakan pada hari ini dan kita akan dituntun oleh Pater Filipus Tule 50 tahun SVD. Tema yang ditawarkan kepada kita adalah dialog antar agama dan peran kaum muda untuk dunia yang inklusif. Sebelum kita mendalami tema, pertama-tama saya akan membacakan kurikulum vitae dari Pater Filipus Tule SVD. Pater Filipus Tule SVD lahir di Kolinggi pada tanggal 23 Maret tahun 1953. Pater Filipus Tule sendiri menempuh sarjana filsafat di Institut Filsafat Ledalero, Flores. Pada tahun 1975, Pontifical Institute of Arab and Islamic Studies di Roma pada tahun 1985 sampai pada tahun 1988. Tesis yang diambil adalah konsep sekularisasi Nurcholish Majid dan kecenderungan sekularisasi Ali Abdurrahman Al-Rasyid, studi perbandingan. Lalu diploma pasca sarjana dalam studi Asia Tenggara di Australian National University di Canberra pada tahun 1995. Lalu doktoral dalam antropologi di Australian National University di Canberra pada tahun 2001. Lalu pengalaman profesional pada tahun 1984 sampai dengan 1985 menjabat sebagai asisten master novice Ledalero. Lalu pada tahun 1988 sampai tahun 1994 sebagai dosen Islamologi di Institut Filsafat Ledalero, Seminari Tinggi Santo Paulus, Institut Surya Wacana, dan Akademi Kateketik Kruteng. Pada tahun 1992 sampai tahun 1994 menjabat sebagai Dekan Fakultas Filsafat STFK Ledalero. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Institut Filsafat Ledalero. Pada tahun 2002 sampai 2008 menjabat sebagai Rektor Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 sebagai Koordinator Zonal Asia Pasifik untuk Pembinaan Misionaris Serikat Sabda Allah. Tahun 2003 sampai tahun 2008 menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Dewan Kebudayaan Flores. Tahun 2011 sampai 2014 sebagai Wakil Provinsial Provinsi SVD-ND. Dan sekarang menjabat sebagai Rektor Universitas Widya Mandira Kupang, NTT. Setelah mendengar pemaparan tentang kurikulum vitae dari Pater Filipus Tule SVD, saya yakin bahwa Pater Filipus Tule akan menghantar kita pada pokok-pokok kajian yang penting karena beliau cukup mumpuni di bidangnya dan selaras dengan tema yang kita angkat pada webinar kali ini. Tanpa berpanjang kata, saya persilakan Pater Filipus Tule untuk memaparkan materinya. Kepada Pater Filipus, saya persilakan. Baik, selamat siang para pater, para frater, dan para anggota Soferdia. Selamat siang, Eh, Brother. Selamat siang semua. Saya diminta, ya, apa bisa saya share screen ya? Ya, silakan. Bisa, bisa, Brother. Ya, baik. Terima kasih. Saya diminta oleh panitia tidak bergerak ya. Ya, untuk membawakan tema dialog antar agama dan peran kaum muda untuk dunia yang inklusif ya.
Tapi sebelumnya itu saya dapat SMS dari Prater itu dengan judul yang ber- ber- berbicara tentang dialog antar umat beragama dan peran kaum muda dalam dunia yang inklusif. Jadi ada unsur dunia yang sekuler dan dunia yang inklusif. Akhirnya saya memutuskan memodifikasi judul dialog antar umat beragama dan peran kaum muda dalam dunia yang inklusif dan sekuler. Dua-dua ini. Ya. Dan makalah ini diawali dengan beberapa informasi tentang fenomena disrupsi, radikalisme, sekularisme, inklusivisme, dan bagaimana kita generasi muda membina generasi muda untuk menghadapinya. Bisa bisa dengar ya, para Bisa, Patar, bisa. Bisa, ya, Pak. ya. Sebagai informasi bahwa penduduk Indonesia ada menurut proyeksi BPS pada tahun 2024 itu kita sudah memiliki 281 juta lebih penduduk dan itu menjadi satu negara terpadat ya penduduknya yang keempat mungkin sesudah Amerika Serikat. Dan dari jumlah itu kita ada 64 juta orang muda di Indonesia menurut proyeksi ya. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa yang berusia 19 sampai 24 tahun itu paling banyak, sudah itu ada yang berusia 25 sampai 30. Ya, cukup banyak hampir hampir 40% dari total orang muda dan ada 21% itu berusia 16 sampai 18 tahun. Dan saya coba memperkirakan bahwa ketika kita berbicara tentang peran SPD dalam dunia pendidikan atau pastoral pendidikan, itu kita di Aspak, SPD Aspak, itu mempunyai 7 perguruan tinggi yang kita baru mulai membentuk satu jejaring, 7 PT SPD Aspak. Dan di situ itu bayangkan kalau setiap universitas itu ada 9.000 sampai 15.000 sampai 20.000 orang muda, mahasiswa, mahasiswi, maka sudah ada sekitar 100 ribuan orang muda yang dilayani oleh SPD yang berkarya di bidang pastoral pendidikan. Dan seperti kita sadari bahwa semua itu orang muda yang yang berada di bawah pengawasan dan pembinaan kita dan orang muda lainnya di seluruh Indonesia itu sedang menghadapi fenomena atau kenyataan disrupsi, radikalisme agama, sekularisme, dan yang kemudian berdampak pada dekadensi moral. Dan dalam menghadapi kenyataan itu, kita SVD terpanggil untuk membina kesadaran kaum muda, mengatasi semua tantangan itu dengan membentuk suatu pandangan baru atau kesadaran baru yang dikatakan inklusivis. Dan itulah pandangan inklusivis itu sebenarnya pandangan atau sikap hidup yang selalu merangkul orang lain, bersikap toleran, bersifat moderat dalam kehidupan beragama. Uh, Fenomena disrupsi ya, semua kita kita memahami terminologi itu dan dampaknya dari fenomena disrupsi itu yang menyebabkan kita ya manusia generasi muda ya tercerabut dari akarnya
ya menghadapi berbagai eh, tantangan, ya khususnya dengan perkembangan teknologi baru, ya seperti digitalisasi, artificial intelligence dan lain-lain. Itu juga membuat generasi muda tercerabut ya dari kenyataan hidupnya, dan bisa juga menyebabkan berbagai macam eh, gejolak dalam dirinya yang menghasilkan, ya misalnya empat itu situasi ketidakpastian, ambiguitas, dan juga perilaku keberagamaan yang masa bodoh, dan juga terjadi juga sifat-sifat sikap-sikap kehidupan beragama yang dalam dunia Islam disebut itu taklid, jumud, jumud berpikir, tidak mau berpikir, tapi sekaligus juga tidak mau percaya pada pelayanan atau pada agama institusional. Jadi dengan perkembangan teknologi modern sekarang, seperti pada situasi COVID kemarin dan sampai berlanjut ya dengan situasi normal pun, banyak orang muda yang sudah tidak mau ke gereja, tidak mau ke masjid, ya dan lebih lebih mengandalkan semua pelayanan keagamaan yang bersifat online. Nah, itulah ini disrupsi karena perkembangan teknologi. Disrupsi juga menyebabkan berbagai fenomena eh, dekadensi moral, ya, sikap individualisme, ya tidak peduli dengan institusi agama, tidak peduli dengan sesama, muncul individualisme dalam hampir semua agama, ya, baik yang Katolik, Islam, Hindu, dan bahkan agama-agama lokal. Disrupsi juga menyebabkan pendidikan atau pembinaan nurani yang terabaikan. Padahal sekarang kita dalam dunia pendidikan selalu menekankan keseimbangan pembinaan manusia yang whole whole personality education, pendidikan karakter, hati nurani yang seimbang juga dengan pendidikan intelektual. Ya, seperti seorang psikolog Robert Cooper katakan, hati itu mengaktifkan nilai-nilai paling dalam, mengubah pikiran menjadi tindakan. Dalam hati ada keberanian dan semangat, integritas, komitmen, energi, perasaan mendalam yang menuntut kita belajar, menciptakan kerjasama, memimpin, dan melayani. Disrupsi juga menyebabkan pendidikan karakter dan nilai-nilai etika itu diabaikan. Dan itu kita hadapi ya di Indonesia di tingkat politik, kepemimpinan, kebangsaan, dan bahkan juga dengan dunia akademik ya, terjadi plagiarisme di kalangan akademisi, para profesor, sehingga kita mendengar berita ya, berita profesor-profesor honoris causa, profesor humoris causa, ya macam-macam istilah yang diciptakan. Dan itu menunjukkan bahwa pendidikan karakter dan kehidupan karakter itu diabaikan dengan perkembangan modern sekarang. Ya, padahal dalam setiap agama, ya dalam Islam, dalam Katolik selalu mengajarkan mentalitas etika kesabaran. Ya, dalam Injil, dalam Quran selalu menekankan itu. Sementara itu juga kita ya generasi muda dan kita menghadapi fenomena radikalisme agama, ya. Radikalisme dalam pengertian yang sebenarnya itu berarti kembali ke akar, radix, ya, kembali ke fundamen, dan biasanya selalu dalam artian yang baik, kembali kepada dasar-dasar keagamaan, religious rediscovery, atau bahkan
religious renewal movement, revivalism. Banyak istilah itu yang baik ya, menurut arti yang sebenarnya. Namun dia menjadi negatif ketika gerakan-gerakan kembali ke akar itu disertai dengan penafsiran-penafsiran yang keliru ya, sehingga menimbulkan violence, terorisme, ya, sebagaimana yang terjadi di kalangan Islam di Indonesia sejak pada awal kemerdekaan menjelang kemerdekaan, ya, dengan gerakan Darul Islam, TII, dan gerakan kembali ke Khalifat, revitalisasi kekhalifatan, dan berbagai gerakan radikalisme itu yang dari kalangan Islam yang ada di dunia Timur Tengah, menyebar sampai ke Amerika Serikat, ke seluruh dunia. Dan itu eh, suatu fenomena yang kita selalu berpikir bahwa yang radikal itu yang berkonotasi negatif itu hanya di kalangan Islam, tapi ternyata juga ada bangkit juga di kalangan radikalis Kristen dengan berbagai kasus di Norwegia, di New Zealand, ya, yang kita saksikan sendiri. Di samping ada radikalisme, ada ini yang disebut sekularisme. Seolah-olah ada ekstrim lain, yaitu sekularisme. Sekularisme di sini dipahami sebagai suatu filsafat, ya, suatu cara pandang, suatu ideologi yang pada asasnya itu menganjurkan bahwa asas-asas non-religius dan anti-religius itu untuk diterapkan dalam seluruh kehidupan pribadi dan juga dalam lembaga-lembaga sosial dan bahkan dalam keagamaan, lembaga keagamaan. Kalau di bidang filsafat dan ideologi, kita sudah tahu juga bahwa sekularisme itu telah ada sejak pertengahan abad ke-19, ketika George Holka dan Charles Bradlaugh itu mengemukakan 4 asas itu, bahwa moral kodrati itu terpisah dari wahyu dan orientasi supernatural. Kebebasan mutlak berpendapat dalam segala hal, termasuk moralitas, dan perkembangan kodrati itu harus menjadi tujuan yang paling utama. Dan juga satu yang paling akhir yang kemudian dianut atau dianggap oleh Islam sebagai pemisahan yang mutlak antara agama dan pemerintahan. Sebagaimana yang terjadi di dalam pemisahan antara gereja dan negara. Sekularisasi menurut konsep Barat itu sebenarnya itu adalah suatu perhatian kepada sekulum, kepada waktu yang sekarang, yang kini, tidak memperhatikan hal-hal yang masa depan, yang life after death. Dan itulah sebenarnya paham sekularisasi, di mana agama menjadi marginal, dipinggirkan dalam seluruh kehidupan pribadi dan kehidupan sosial. Sedangkan di dalam dunia Islam, ya, yang saya buat studi perbandingan antara Nurkolis Majid dan Ali Abdul Rasyid, itu dari seorang profesor Al Azhar pada tahun 1920-an, 24, itu sebenarnya untuk mereka itu menilai sekularisasi artinya memisahkan agama dari pemerintahan. Sedangkan dalam Islam seluruhnya, dalam teologinya, selalu melihat Islam adalah agama dan pemerintahan itu satu, tidak pernah dipisahkan. Oleh karena itu, ketika Kemal Pasha Atatürk, ya, dari Turki yang mau membangun Turki modern dan juga yang menghilangkan kekhalifatan dari Istanbul sejak tahun 1924, 25, 26, itu dipandang oleh dunia Islam sebagai sekularisasi.
memisahkan agama dari pemerintah. Oleh karena itu pada waktu 1924, 25 itu Raja Raja Fuad di Kairo yang adalah seorang raja, dia ketika Kemal Pasha Ataturk menghilangkan kekhalifatan, dia mau memindahkan kekhalifatan itu dari Istanbul ke Mesir dan dia mau menjadikan dirinya sebagai khalif. Tapi justru pada saat itu muncul Ali Abdul Rasyid, ya, Profesor Al Azhar yang sebenarnya adalah lawan politiknya. Dia menulis satu buku yang terkenal berjudul Islam, bukan bukan satu babnya berjudul Islam Din La Daulah, tapi buku itu berjudul Islam wa Usul Al-Hukum, Islam dan dasar-dasar kepemerintahan. Dan karena itu ide Ali Abdul Rasyid yang kemudian juga dianut atau diikuti oleh Nurkolis Majid dan juga oleh Profesor Kamal Hasan dari Malaysia. Nah, itu dianggap sebagai sekularisasi. Dan gejala sekularisasi dan sekularisme yang sebenarnya baik yang terjadi di menurut pandangan Eropa, tapi juga menurut pandangan beberapa Muslim yang sangat maju, seperti memisahkan agama dari pemerintahan, itu juga yang menyebabkan fenomena timbulnya penyakit mental di kalangan generasi muda zaman sekarang. Berbagai mental illness, ya, menurut penelitian dari satu kelompok, ya, itu bahwa di Indonesia ini dari sekitar 49,5% remaja usia muda itu mengalami gangguan mental, ya, menderita penyakit mental yang berat, ada yang sampai gila, ada yang sampai bunuh diri dan lain-lain. Dan fenomena itu, ya, bahwa mental illness itu dialami terjadi di dunia perguruan tinggi di berbagai kampus, ya, termasuk juga di perguruan tinggi yang dikelola oleh SPD. Kita selalu berhadapan dengan banyak generasi muda yang mengalami gangguan kesehatan mental ini. Dan itulah yang menjadi tantangan kita, ya, panggilan misi kita SVD yang bekerja di dunia pendidikan, bahwa kita harus bekerja, ya, bukan saja untuk membina, mendidik, mengajar, mengembangkan aspek-aspek kognitif, ilmu pengetahuan, tapi juga harus membina kepribadiannya secara utuh. Dan itulah yang searah dengan panggilan misi kita menyongsong 150 tahun yubileum SVD, bahwa kita terpanggil dan diutus ke dalam dunia yang terluka. SVD terpanggil oleh Kapiten Jenderal yang terakhir dengan sesuai dengan temanya Kapiten Jenderal dan tema yubileum kita. Bagaimana kita menghadapi dunia yang terluka dan yang sekular. Bagaimana kita SPD dan generasi muda menjadikan dunia ini sebagai sebuah dunia yang inklusif, yang berpandangan toleran, moderat, yang selalu menganggap, memandang orang lain itu sebagai sama saudara. Dan itu searah dengan ensiklik Fratelli Tutti, Paus Fransiskus, yang menggambarkan suatu kabut, ya, dalam dunia ini. Maka kita bisa berbicara sepintas tentang our wounded world, our wounded humanity, our wounded political systems, dan our wounded church. Dan menghadapi dunia yang terluka ini ada 4 aspek penting yang diangkat dalam dokumen itu. Ya, bumi yang terluka. Ya, itu sebagaimana diungkapkan dalam Laudato Si, bahwa sekarang
pemanasan global, global warming, eh, kemarau panjang, dan lain-lain, itu semua adalah akibat daripada bumi yang terluka. Ya, sekarang beberapa contoh yang konkret saja bahwa abrasi pantai itu terjadi di mana-mana ya. Kalau saya lahir besar di pesisir di Flores Selatan di Maunori, Maundai, itu dalam kurun waktu ya seumur saya ya 70 60 tahun, mau masuk 70 tahun, itu jarak pantai dari rumah kami itu sekarang kan tinggal 10 meter saja. Padahal pada waktu saya kecil, saya dilahirkan 60 70 tahun yang lalu, itu yang sekarang laut itu masih dulu masih merupakan kebun kami. Dan banyak sekali ya para konfrater sekalian bisa mengambil contoh bukti itu abrasi pantai. Manusia yang terluka, kita SPD juga menghadapi manusia yang terluka. Dan di sini dalam Fratelli Tutti juga sangat menekankan dengan fenomena throw away, seperti pembuangan sampah begitu. Budaya membuang sampah itu dilakukan secara praktis, tapi juga sampai kepada sikap mental menganggap manusia yang lain juga sebagai sampah, disampahkan. Orang-orang tua yang tidak diperhatikan, anak-anak, bayi yang baru dilahirkan, yang digugurkan, itu semua dipengaruhi oleh satu sikap mental, itu thrown away, manusia menjadi atau dianggap sebagai sampah juga. Dan juga hal-hal ini sudah disadari oleh berbagai negara ya, dan dialami oleh berbagai negara ketika dialami perang, terorisme, persekusi religius dan rasial di berbagai belahan dunia ini. Juga kita diutus atau berhadapan dengan sistem politik yang terluka. Ya, sekarang eh, pemerintahan yang otoriter, military coup di mana-mana terjadi, semua itu menggambarkan bahwa sistem politik di berbagai belahan dunia ini terluka. Dan mungkin juga di Indonesia kadang-kadang dalam perspektif tertentu kita juga bisa mengatakan kita juga sedang menghadapi situasi dan tren politik terluka. Tapi tidak boleh lupa bahwa kita diutus ke tengah gereja yang terluka, our wounded church. Gereja juga mengalami terluka pada dekade-dekade terakhir, misalnya dengan kasus-kasus sexual abuse, pelecehan seksual terhadap anak-anak, dan juga tendensi menutupi kasus-kasus itu oleh konferensi uskup di Amerika atau di tempat lain. Oleh karena itu kita ya diajak, di diutus ke tengah gereja yang terluka. Oleh karena itu, menghadapi semua itu kita diajak untuk mengembangkan sikap inklusif beragama, kerjasama antar iman, sebagaimana yang dicanangkan oleh Gereja Katolik, mulai pada zaman post konsilier yang lebih dialogal, di mana sudah ditinggalkan sikap-sikap lama ya, seperti yang kita sudah tahu, moto-moto lama seperti extra ecclesiam nulla salus dan lain-lain itu sudah ditinggalkan, dan saya yakin semua para calon imam, para imam mengetahui sejarah itu
dan apa yang dimaksudkan sebenarnya dari awal, ya, sampai rumusan itu ditinggalkan oleh Konsili Vatikan kedua, dan akhirnya kita mengembangkan zaman ini dengan apa yang disebut extra mundum nulla salus. Saya sudah tahun 92, saya terinspirasi dengan tulisan dari Tavenir yang mengutip John Baptist Metz, ya, tentang outside the world there is no salvation. Extra mundum nulla salus, bukan extra ecclesiam nulla salus. Oleh karena itu, dengan moto baru ini, dengan prinsip baru ini, sebenarnya yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup, ya, lingkungan hidup itu bukan saja didefinisikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, adalah bahwa kita terpanggil untuk menjaga hubungan yang serasi antara manusia dengan alam sekitar, dengan hutan, dengan gunung, dengan laut, dengan sumber air dan lain-lain. Tapi dikembangkan bahwa termasuk di dalam lingkungan yang harus kita bina, kita harus kembangkan, kita harus jaga, konservasi, ialah hubungan antara manusia dengan manusia beragama lain. Nah, itu konsep extramundum nulla salus. Bahwa kita harus menghayati hidup kita sebagai manusia dan sebagai manusia beragama dalam dunia yang lebih luas, bukan dalam gereja saja. Kita juga harus berpedoman pada pandangan-pandangan gereja Katolik post konsili. Ya, berbagai dokumen, ya, kita pelajari. Ya, saya tidak perlu mengulas itu semua, tapi saya harus menggarisbawahi beberapa dokumen yang sangat menekankan bagaimana mengungkapkan bagaimana paus kita, pimpinan gereja kita, sangat menekankan kepedulian kita membina generasi muda. Ini ada satu pidato yang saya selalu selalu uh, ungkap, bahwa ketika Paus uh, Paulus kedua mengunjungi Maroko, di situ diberikan satu pidato di depan generasi muda, kaum muda di stadion Casabianca, itu di mana Paus mengajak bahwa dialog antaragama, ya, di kalangan generasi muda beragama apa saja itu menjadi sangat urgent, karena musuh bersama semua orang beragama itu bukan siapa-siapa, tapi musuh bersama itu adalah ateisme dan sekularisme yang harus dihadapi oleh semua umat beragama. Jadi bukan orang Islam menghadapi orang Kristen atau orang Kristen menghadapi generasi muda, tapi semua itu bersama-sama harus menghadapi fenomena ateisme dan sekularisme. Ya. Itu ajakan Paus Yohanes Paulus kedua. Lalu ada berbagai praktek oleh pimpinan gereja itu yang sangat inspiratif, itu bahwa Paus Yohanes Paulus kedua dulu pada tahun 86, ketika kami masih di Roma waktu itu sebagai mahasiswa, itu beliau meng, mengundang semua tokoh agama ke Asisi, bahwa pada waktu itu dialog antaragama menjadi sangat sangat urgent karena peperangan antar agama di mana-mana, dan juga seminar-seminar dialog antaragama diadakan di mana-mana, publikasi tentang
kerukunan, toleransi, dialog itu di mana-mana dilakukan, tapi tetap saja itu uh, kenyataan itu anti dialog itu selalu muncul. Maka Paus menginisiasi, mengundang semua tokoh agama ke Assisi, bukan untuk seminar, bukan untuk berdiskusi, bukan untuk mengumpulkan artikel dan ide-ide untuk dipublikasi, tapi dia katakan mereka mengisi kegiatan hari itu dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing demi perdamaian, demi kerukunan. Lalu ada ensiklik-ensiklik Paus yang sangat menarik ya. Paus Fransiskus punya Fratelli Tutti, punya Laudato Si, dan juga menarik itu mengutip. Paus ini juga mengutip berbagai dokumen hubungan antar agama, itu khususnya dokumen Abu Dhabi ya, yang ditandatangani oleh Paus dengan Syekh Ahmed Atayeb, Imam Besar Al-Azhar di Abu Dhabi. Di situ sangat menekankan tentang Fratelli Tutti, tentang Al-Ikhwan Al-Insaniyah, suatu persaudaraan kemanusiaan, bahwa semua manusia harus memandang satu sama lain sebagai saudara. Dan itu suatu semangat yang harus kita kembangkan, kita teruskan kepada generasi muda beragama yang militan demi dunia yang inklusif, yang toleran, yang selalu menganggap orang lain sebagai sesama. Dan itu semua sangat ditekankan oleh kitab suci kita, Injil, tapi juga oleh Quran juga. Ya. Lalu pengembangan model-model inklusif bagaimana yang harus kita lakukan bagi generasi muda kita. Eh, saya selalu menekankan ketika berbicara tentang dialog antar umat beragama, tapi sebenarnya sekaligus beragama yang kontekstual, yang kultural. Oleh karena itu, ketika kita berbicara atau mengembangkan sikap generasi muda yang inklusif, itu sebenarnya ada dua unsur selalu bersama-sama terjadi, ialah inklusif dalam aspek keagamaan, menganggap agama-agama lain juga adalah bagian dari kehidupan kita, tapi juga menganggap dan melihat budaya lain juga sebagai bagian dari kehidupan kita yang kontekstual. Dan oleh karena itu, sebagai calon imam, misionaris, kita juga bisa belajar dari model-model para misionaris kita atau para teolog dan pemikir kita zaman dulu eh, ber, berwacana tentang dialog itu, dialog antara iman. Karena kalau kita lihat dalam sejarah, saya mengambil pemilahan-pemilahan yang dilakukan oleh Avery Dallas misalnya, itu pada zaman dulu itu ada prinsip cuius regio eius religio. Agama raja adalah agama rakyat. Sebenarnya model itu sebenarnya ada sudah model yang disebut model terpaksa. Dan karena itu ya kita sebagai calon misionaris, sebagai misionaris tidak bisa mengikuti pola ini lagi. Pola itu harus ditinggalkan. Karena itu sikap itu penjajahan. Penjajahan oleh para kolonial, tapi juga sebenarnya penjajahan oleh para misionaris yang terjadi pada zaman dulu. Sampai penguasa politik
dengan penguasa agama itu bersatu padu ya untuk mengungkapkan mentalitas kolonial. Dan ini yang harus kita waspadai. Dan juga model-model lama yang sudah ditinggalkan yaitu top down model. Dengan munculnya moto-moto prakonsili itu yang juga kita sudah tinggalkan. Maka kita harus mengembangkan pada zaman sekarang apa yang disebut convergent model menurut Alfred Dulles, yaitu coba mensintesikan antara pandangan Kristen dengan etos keagamaan yang lain dan yang kontekstual. Dan kita selalu berusaha mengembangkan sikap pandangan tentang yang lain dengan di atas basis paham teosentrisme. Theos, Allah, bukan berdasarkan pandangan agama-agama tertentu. Dan itu yang diharapkan bisa berkembang dan memupuk sikap-sikap inklusivisme itu. Dan dialog model ini ya kita diajak untuk mengungkapkan kepedulian kita, keprihatinan kita dengan berbagai masalah-masalah dunia yang nyata dalam isu-isu politik, isu-isu ekonomis, isu-isu global ya yang selalu memanggil kita untuk terlibat. Inilah model-model toleransi ya. Terlibat dalam pembangunan dunia yang inklusif di mana semua agama bahkan LSM dan juga institusi-institusi eh, kepemerintahan harus bekerja sama untuk kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi, dan segala aspek lainnya. Dengan mereferensi, dengan merujuk pada teks-teks kitab suci agama-agama dan dalam kehidupan yang praktis. Oleh karena itu, mungkin ini menjadi satu sharing dari apa yang sudah saya lakukan dan juga yang saya yakin semua SPD sudah lakukan dalam bidang dialog profetis dengan agama dan budaya-budaya lain. Terlebih melalui lembaga-lembaga atau medan-medan pastoral kita. Ketika kita berbicara tentang dialog profetis atau sikap hidup beragama yang inklusif, maka kita kembali melihat dan coba mengangkat kehidupan kita secara pribadi di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dalam kegiatan pastoral misioner kita di tingkat provinsi, di tingkat nasional, di tingkat parokial, ya, dan di mana kita berpastoral, berkarya. Ya, karena itu dialog yang disebut dialog kehidupan, itulah yang kita harus sharingkan, kita harus berbagi, ya, dan dialog karya. Ya, dan karya kita, saya pengalaman hidup saya sebagai eh, seorang SVD dan 40 tahun sebagai imam, saya hanya bekerja di bidang pendidikan. Dan di situ saya selalu melihat bahwa bahwa pastoral misi dialogal itu saya hayati, saya hidupi di lembaga pendidikan. Di Ridolero seperti di Malang, saya sangka kita semua tahu bahwa tidak ada orang beragama lain di situ. Tapi ketika saya berada di Unwira, di situ saya eh, mengalami kehadiran, keberadaan 200-an mahasiswa Muslim dan mahasiswa Protestan. Di situ sebenarnya bidang-bidang, peluang-peluang yang kita selalu bisa laksanakan.
di lingkup lembaga pendidikan dengan generasi muda, berbeda agama dan berbeda kebudayaan. Di dalam dunia pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, ya. Di bidang akademis ilmiah, ya, saya sangat yakin bahwa teman-teman di Malang, di IIF, di STF Widya Sasana Malang mempunyai peluang yang besar sekali untuk membina kesadaran kaum muda, menciptakan dunia yang inklusif dengan pekerjaan setiap hari, dengan pengalaman bersama atau di tengah mayoritas Islam, di tengah banyak yang Kristen Protestan, di tengah kalau kami di sini di tengah mayoritas Kristen Protestan, di tengah minoritas Islam. Di situ peluang-peluang yang harus kita lakukan untuk mengembangkan berbagai kegiatan bersama, penelitian dan publikasi bersama, penelitian dan publikasi tentang agama dan kebudayaan-kebudayaan lokal yang bisa diangkat, yang bisa didiskusikan, dan bisa menambah wacana dan kekayaan akademik tentang dialog antaragama. Saya bersama teman-teman Muslim dan Kristen Protestan, pendeta, menghimpun, meneliti 9 komunitas Muslim di NTT dan kita terbitkan itu menjadi wacana identitas Muslim pribumi NTT yang kemudian publikasi ini juga memenangkan akuisisi LIPI Press dan dipublish ya secara cuma-cuma dan dibagikan secara suma-suma oleh LIPI dan sekarang oleh BRIN. Lalu ada satu topik juga yang saya lihat ada di Flores itu uh, konfrater bisa melihat ada satu kuburan. Di situ ada kubur Katolik, kubur Islam, kubur Katolik, ya. Di situ ada di Lio, di Lio Endelio. Di situ saya ketika saya sering lewat di tempat itu, saya membuat foto dan ditanya oleh pemilik kubur itu, "Ngapa Pak buat foto ini?" Saya bilang, "Ini luar biasa." Dia bilang, "Apa luar biasanya? Kami di sini biasa saja." Saya bilang, "Luar biasa bahwa orang Islam, orang Katolik dikuburkan bersama di situ. Biasanya dikuburkan tersendiri eh, karena karena kalau tidak itu nanti haram itu hukumnya." Ah, tapi mereka bilang, "Oh, kami di sini biasa itu." Bahkan ada gereja di kampung di atasnya, di Ledesua, ada gereja di sampingnya, ada masjid di sampingnya. Semua itu kami lakukan, kami hidupi seperti itu karena kami mempunyai tanah leluhur yang sama, tanah suku yang sama. Lalu bilang, "Oh, itu hebat sekali, luar biasa itu." Apakah nanti kalau kamu meninggal sebagai orang Muslim dan sebagai orang Katolik, orang Leo ini, nanti kamu masuk di surga yang sama juga? Aku bilang, "Iya, kami akan ke surga yang sama. Dan kami hidup di surga itu seperti kami hidup di dunia ini." Ah, Dan itulah sebenarnya konsep teologis populer. Sederhana, tapi kemudian kalau kita secara akademik menghimpun itu, merefleksikan itu, dan dipublikasi, tentu ada hal-hal yang inspiratif untuk orang lain. Dan hal-hal itu diteliti kebudayaannya yang menunjang kehidupan beragama dan sikap-sikap beragama kita yang inklusif. Kita mengenal, kita mencintai, dan untuk mencintai dan untuk berdialog, kita harus menggali dan memahami, ya. Sehingga saya menghimpun satu satu kajian yang saya lakukan cukup lama sampai pada akhirnya saya meramu dalam satu judul itu bahwa semua orang beragama, Islam, Katolik, orang beragama asli, ya di mana-mana itu sebenarnya mempunyai satu kerinduan religius, ya yang sangat kuat
akan hidup sesudah kematian. Ada baitullah di situ, ada rumah Allah di situ dengan macam-macam nama dari agama-agama tertentu, bait Allah, rumah Allah, dar dar Allah, eklesia, macam-macam lah. Tapi di balik itu terungkap ada suatu kerinduan yang sangat mendalam dalam setiap manusia akan yang ilahi. Ya, tapi dalam kenyataan di dunia ini kita atau mereka hidup di rumah-rumah atau bait-bait leluhur nenek moyang yang menghimpun dan mempersatukan mereka. Dan juga kita harus terus melatih, membina yang disebut kegiatan-kegiatan filantropis lintas iman yang selalu mengukuhkan dalam ritual ritual budaya. Di situ ada satu gambar satu kebudayaan di Flores pembunuh korban bunuh kerbau. Ada 24 ekor kerbau dibunuh sehari di Keong. Dan di situ orang Muslim, orang Katolik, orang beragama Protestan, agama apa saja berkumpul ketika mereka merayakan ritual kebudayaan. Lalu publikasi bersama ya, sudah saya katakan tadi, saya menayangkan satu hal yang menarik sekali di sini. Itu ada teman saya, Profesor Ilmi Idris, teman kuliah di Australia, sekarang Rektor Universitas Islam Maros. Di situ kami menerbitkan satu buku kenangan souvenir Pancawindu Imamat saya. Teman-teman menulis bermacam-macam kesaksian tentang saya, pengalaman hidup bersama, bekerja bersama, dan beliau ini Profesor Ilmi memberi kesaksian bahwa saya eh, pernah mengajar anaknya yang berusia 3 tahun sampai 5 tahun belajar membaca huruf Arab sampai bisa membaca Al-Quran ya, dengan metode Iqra. Itu dia tulis dalam satu buku. Dan juga kegiatan-kegiatan lain yang harus kita terus kembangkan, yaitu aksi sosial bersama menghadapi berbagai macam tantangan, bencana alam, masalah-masalah sosial ekonomi, kemiskinan, stunting, illegal migrant, human trafficking, seperti yang terjadi di NTT, di mana-mana sekarang, dibutuhkan kebersamaan pemahaman generasi muda kita untuk menghadapi itu dan mencari solusinya. Juga sampai kenyataan-kenyataan yang perlu disebarluaskan, dipertahankan, diapresiasi bahwa sekarang eh, ada kasus atau ada peristiwa di mana orang-orang Muslim juga mempunyai anaknya menjadi imam. Itu ada terjadi di Kulidararo, tapi juga ada juga di Jawa ya, ya. Dan itu hal-hal itu seperti peristiwa seperti itu yang harus kita kita pertahankan, kita harus sebarkan dan ya. Ada satu istilah yang saya coba uh, ciptakan, reksa pastoral inklusif. Ya, dalam kitab hukum kanon itu ada reksa pastoral untuk orang yang bercerai dan kawin lagi. Ya, saya berpendapat bahwa pada zaman sekarang ketika dialog inklusif untuk pribadi dan untuk dunia semakin gencar, maka kita juga harus berpikir tentang reksa pastoral yang inklusif, di mana seperti dicontohkan di situ satu Romo, Pastor Proki Surabaya menerima rombongan mahasiswa-mahasiswi UIN untuk bertemu, untuk bersalaman, tapi juga sebenarnya untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang inklusif. Ya, akhirnya para frater dan konfrater sekalian, demikian beberapa eh,
tayangan, pikiran, pendapat, dan juga pengalaman-pengalaman saya sebagai seorang misionaris SPD yang mendalami bidang Islamologi dan kebudayaan yang kemudian saya jadikan pemahaman dan kesadaran saya sendiri yang kemudian saya sharing, berbagi dengan generasi muda SPD di dalam lembaga pendidikan, tapi juga dengan pihak-pihak lain di luar lembaga pendidikan. Saya bekerja sama dengan beberapa instansi, lembaga kepemerintahan, dengan Badan Keahlian DPR RI, dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, dan juga dengan beberapa lembaga lain. Di situ sungguh saya mengalami kebersamaan, berbagi pengalaman kerja, dan berpikir bersama-sama mencari mencari solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini, oleh masyarakat ini, oleh gereja ini, supaya kita bisa menciptakan dunia ya generasi muda yang moderat beragama, terbuka, toleran, dan inklusif. Atau dengan kata lain, menghasilkan satu dunia yang inklusif. Dan saya yakin sekali bahwa misi SPD dalam tingkat serikat, tapi juga di tingkat zonal Asia Pasifik itu sangat kaya dengan berbagai potensi untuk mengembangkan sikap kesadaran beragama yang dialog dan inklusif itu. Terlebih dalam lembaga-lembaga pendidikan kita, SPD Asia Pasifik, yang di mana di situ terhimpun ribuan, puluhan ribuan generasi muda, baik yang Katolik maupun yang beragama lain. Dan sekarang baru saja bulan-bulan terakhir kita di SPD Aspak itu ada yang disebut eh, Area Coordinator for Education and Formation. Kembali Pater Julius Jacinto sebagai area koordinator ini untuk bidang pendidikan dan formasi. Dan kalau dulu kita banyak berbicara tentang area koordinator for formation untuk pembentukan para calon imam, tapi ternyata ada education yang harus kita fokuskan juga pada pendidikan para non calon imam, baik di tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Dan kita ada 7 perguruan tinggi SPD Aspak yang sudah mulai mengawali suatu jejaring, dan ke depan kita akan lebih banyak sharing bagaimana kita bermisi di tengah dunia yang terluka, khususnya melalui lembaga-lembaga pendidikan kita. Demikian apa beberapa hal yang bisa saya sharingkan dan saya kembalikan kepada panitia. Sekian dan terima kasih. Baik, Pater. Terima kasih kita ucapkan kepada Pater Filipus Tule, SPD, atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan menarik. Mari kita sekali lagi berikan aplaus untuk Pater Filipus Tule. Selanjutnya saya akan mengantar kita pada pokok-pokok kajian yang sudah dipaparkan tadi oleh Pater Filipus Tule untuk memasuki sesi berikut, yakni sesi diskusi. Secara umum ada 5 poin atau 5 pokok yang dipaparkan oleh Pater Filipus Tule. Yang pertama mengenai permasalahan generasi muda. Di sana diangkat 4 isu: soal disrupsi, radikalisme, sekularisasi, dan
sekularisme, dekadensi moral, dan dekadensi moral. Lalu yang kedua, soal kebangkitan radikalisme agama. Yang ketiga, soal bangkitnya Kristen radikalis. Yang keempat, menguatnya sekularisme dan sekularisasi. Dan yang terakhir, mengenai mengembangkan sikap inklusif beragama. Secara umum saya menangkap bahwa tema yang diangkat oleh Pater Filipus Tule SPD mengenai bagaimana mengembangkan kaum muda yang inklusif dan keterlibatan misi kita, dan bagaimana kita terbuka terhadap isu-isu seperti isu sosial, politis, ekonomi, dan global. Karena itu saya mengajak para pater, Bapak Ibu yang hadir dalam webinar ini, mungkin ada pertanyaan atau ada pengalaman yang mau di-sharingkan atau mau dibagikan kepada kita sekalian, saya persilakan. Saya memiliki satu pertanyaan demikian. Kaum muda, kaum muda itu seringkali dipandang sebagai agen perubahan dalam masyarakat, terutama juga termasuk dengan membangun hubungan dengan orang lain, termasuk agama-agama lain. Namun, zaman sekarang pandangan mengenai kaum muda sebagai agen perubahan perlahan-lahan mulai mengalami penurunan karena orang muda dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang mana mereka memiliki ketergantungan pada media sosial atau bahasa kerennya itu generasi strawberry. Oleh karena itu, pertanyaan saya adalah apa solusi yang bisa Peter tawarkan sehingga pandangan mengenai orang muda sebagai agen perubahan dapat didapatkan kembali. Terima kasih. Kalau tidak ada Pater, saya juga punya satu pertanyaan yang hampir mirip. Ya, Pertanyaan saya seperti ini. Apa pendapat Pater mengenai disrupsi yang terjadi di kalangan muda, baik itu milenial maupun Gen Z atau Strawberry Generation, yang sepertinya tercabut dari akar budaya, moral, karakter, agama, dan lain sebagainya. Itu Pater. ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, ya, saya coba ya menanggapi yang pertama. Masih ada hubungan satu dengan yang kedua. Ya, kalau berbicara tentang generasi milenial atau generasi X, Y, dan Z, kalau kami ini sudah generasi baby booming pada zaman lahir tahun 19 sebelum 50-an sampai 60-an, ya. Kami melihat bahwa perkembangan teknologi sebenarnya salah satu penyebab bahwa generasi muda yang diharapkan menjadi agen perubahan itu juga diandalkan dengan pemanfaatan perkembangan teknologi modern, ya, perkembangan IT, ya. Kalau generasi muda yang tidak bisa menangkap peluang eh, eh, penggunaan teknologi modern, maka dia tidak bisa menjadi agen perubahan. Karena sekarang orang berpikir mengandalkan bahwa segala perubahan itu bisa dilakukan, terjadi karena kita mengikuti semua eh, perkembangan modernisasi dalam belajar, dalam menulis, dan dalam melakukan penelitian. Semua ada digitalisasi teknologi. Ya. Bahkan sekarang ada yang disebut artificial intelligence, ada akal imitasi, ya, bahwa orang orang muda bisa menulis makalah, bisa menulis skripsi, dan bahkan para dosen bisa menyiapkan bahan kuliah, menulis disertasi menggunakan artificial intelligence, ya. Dan kemudian generasi muda ini juga
sangat bergantung pada hal-hal itu. Ya, akhirnya apa yang terjadi seperti di dalam gereja tadi, orang sudah anak muda sudah tidak mau ke gereja lagi. Kalau kalau ke gereja hanya mendengar khotbah yang tidak disiapkan dengan baik, lebih baik saya masuk ke internet dan membaca khotbah, renungan dan lain-lain yang bagus di media sosial. Ya, begitu juga eh, generasi muda tidak percaya lagi kepada dosen-dosen yang tidak mengikuti perkembangan zaman, mengajar dan bercerita dengan hal-hal yang itu saja, hal-hal yang klasik. Mereka bilang, kalau begitu lebih baik tidak usah ke sekolah, kita baca internet saja. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya yang menyebabkan generasi muda tidak bisa diandalkan jadi generasi eh, pembawa perubahan, pencipta perubahan. Maka kita sebenarnya tip-tip apa yang kita harus katakan, kita harus bina bahwa teknologi modern, artificial intelligence itu adalah intelijensi artifisial, buatan. Itu juga adalah pikiran-pikiran orang yang di-upload ke dalam suatu sistem teknologi, Google, Google Drive, dan lain-lain, Chat GPT. Itu kan pikiran-pikiran orang. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sebagai bukan sebagai generasi muda, sebagai generasi tua yang melihat aspek-aspek yang merugikan daripada teknologi modern. Ya, sadarkan mereka bahwa itu adalah pikiran orang. Nah, oleh karena itu masih dibutuhkan ya, kegiatan sendiri untuk berpikir secara kritis, untuk membaca secara baik dan mengedit dan menyusunnya secara baik. Nah, dan kalau sikap-sikap itu tetap dibina, maka saya yakin generasi muda ini akan menjadi pembawa perubahan. Ya. Satu contoh juga yang sekarang dikeluhkan bahwa eh, para imam, para pengkhotbah, para misionaris yang terlalu mengandalkan artificial intelligence juga, tanpa berpikir kritis lagi, tanpa membaca dan mengedit lagi, tanpa merumuskan sendiri, ya, sebagai seorang yang berpikir mandiri dan kritis. Atau yang dalam dunia Islam tadi dikatakan sudah jumud berpikir, taklid, percaya saja pada perkataan orang. Iya, maka kita akan menghasilkan khotbah, renungan yang sebenarnya dihasilkan oleh artificial intelligence. Tidak keluar dari pengalaman pribadi, dari pekerjaan pribadi, dari pengalaman rohani pribadi. Nah, itulah yang sebenarnya apa yang harus kita lakukan itu membuat penyadaran. Ya. Nah, dan para eh, kenyataan itu yang sebenarnya diakibatkan oleh disrupsi tadi, disrupsi ketercerabutan kesadaran sebagai orang muda, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, dan juga ketercerabutan kesadaran seorang misionaris, seorang pastor, seorang pengkhotbah begitu ya kalau hanya mengandalkan artificial intelligence dan itu disrupsi. Nah, dan mengatasi itu ialah senantiasa membina kesadaran bahwa AI itu adalah artifisial, pemikiran orang yang di-store, yang dikumpulkan, yang di-upload, yang masih membutuhkan kewajiban kita untuk berpikir sendiri dan mengolah sendiri. Sehingga itu menjadi khotbah yang menarik, menjadi bahan ajar yang menarik, menjadi informasi yang menarik. Mungkin itu yang
bisa saya tanggapi untuk mengatasi disrupsi bagi atau di kalangan generasi muda. Oke, baik. Terima kasih, Pater, atas jawabannya. Selanjutnya, kita akan ada satu orang yang bertanya, yakni Frater Join. Ya. Silakan, Frater. Saya tertarik dengan presentasi Pater tadi ketika men-sharingkan kepada kami peran atau kontribusi yang Pater berikan sebagai seorang misionaris SVD dalam dialog antar agama ini. Pater sudah menceritakan juga tadi banyak hal yang Pater lakukan di sana. Lalu saya ingin tahu, ada 7 tadi lembaga pendidikan tinggi yang dikelola oleh serikat kita di Aspak. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh lembaga pendidikan kita itu untuk kaum muda, terutama dalam konteks dialog antar agama ini, Pak? Apa yang sudah dilakukan oleh SVD melalui kampus-kampus itu? Bisa diceritakan kalau ada. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, baik kita dari jejaring 7 perguruan tinggi SPD se-Asia Pasifik itu saya lihat apa yang dilakukan oleh Universitas Puren di Taiwan dengan mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta yang terbesar di Taiwan. Eh, dan di Jepang juga, di Nansan, di San Carlos juga. eh, Kami di Unbira ada 9.000 mahasiswa dan di situ satu hal yang yang penting yang dibuat oleh SVD lewat dunia perguruan tinggi ialah sebenarnya membina suasana inklusif di dalam lembaga pendidikan itu. Bahwa kita menerima mahasiswa dari berbagai agama dan budaya yang bermacam-macam. Jadi di situ sebenarnya eh, eh, sikap atau pengalaman hidup ber, berbeda berbeda agama dan kepercayaan itu terjadi. Ya. Lalu kemudian kita memasukkan hal-hal yang khas SVD, misalnya spiritualitas SVD atau kebiasaan SVD. Kita ada doa-doa, ya doa-doa serikat, ada ditaruh di berbagai kelas. Kita ada kebiasaan misa sekali seminggu, ya di kampus. Memang tidak ada eh, banyak orang datang, tapi bahwa kita menyiapkan apa yang menjadi kekhasan SVD. Kita mempunyai apa yang disebut kampus ministry, pelayanan kampus terhadap mahasiswa dengan agama yang berbeda-beda. Dulu kampus ministry selalu berpikir melayani mahasiswa Katolik. Jadi ada misa, ada kegiatan doa, ada rekoleksi, macam-macam. Tapi ketika saya masuk di Unwira, ya saya mengatakan kampus ministry harus juga melayani mahasiswa beragama apa saja. Saya bilang keberadaan mahasiswa 200 orang mahasiswa Islam di kampus itu harus dibuat pelayanan juga. Maka saya ketika ada ada rekoleksi menjelang Advent atau Pasca begitu, kita juga mengundang mahasiswa itu ikut supaya mereka memahami apa artinya rekoleksi Advent, apa artinya rekoleksi masa puasa. Nah, oh mereka bilang, oh ternyata puasanya orang Katolik itu begini ya, ya. Namanya puasa hanya buka saja sudah ditutup. Mereka tetap makan minum sepanjang sepanjang hari. Nah, tapi ketika bulan Ramadan menjelang Ramadan, saya mengajak
Ustadz untuk berbicara tentang Ramadan kepada mahasiswa Islam, untuk mahasiswa Islam, tapi juga kepada mahasiswa Katolik. Dan saya juga menyelenggarakan halal bihalal. Nah, dan waktu itu baru baru kita merasakan bahwa oh ya, sekarang ternyata puasanya Katolik itu katanya istilahnya sama dengan puasa Islam, tapi pelaksananya beda. Ya. Dan kemudian apa yang dilakukan pada masa puasa bukan soal makan dan minum, tidak makan dan tidak minum, tapi apa kegiatan sosial lain yang bisa dilakukan. Kita mengunjungi panti asuhan, kita mengunjungi panti jompo, ya. Di situ sebenarnya hal-hal yang harus dilakukan. Lalu ada banyak hal lain ya di Universitas ini apa Furen itu mereka atau kita bersama Unwira dan beberapa perguruan tinggi lain kita memprogramkan apa yang disebut COP, Community Outreach Program. Ya, program menjangkau masyarakat-masyarakat marginal. Jadi ada sejumlah mahasiswa dari Puren, dari Korea Selatan, de, Dongseon, dari Universitas Petra, Surabaya, dari Unwira. Kita 3 minggu seperti KKN itu, living in di satu desa terpencil dengan proyek tertentu. Kita sebenarnya di situ bukan urusan agama, bukan urusan misi, tapi membina kepedulian terhadap masyarakat marginal dengan berbagai masalah yang dihadapi di bidang kesehatan, air minum, di bidang kebersihan, di bidang pendidikan. Ya, di situ ada beberapa kegiatan dan bermacam-macam kegiatan lain yang kita rencanakan dengan universitas-universitas SPD se-Asia Pasifik. Ya, selanjutnya ada dari saudara Yanus. Dia Janus, ingin ya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak Philip. ya, Berbicara tentang sekularisme, saya mungkin lebih banyak ke sharing bagaimana saya dulu juga memulai ketertarikan saya dalam Suaranya belum kegiatan kedengaran. rohani. Apakah sudah? dengar ya, dengar, Baik. dengar, Oh, ya. betul. Ya, sudah. Nah, saya mungkin akan sharing bagaimana saya memulai dengan kegiatan spiritual saya Silakan, di saudara. 25 tahun yang lalu. Saya Ya, mulai juga tertarik dengan hal rohani itu di tahun 2000 waktu ketika saya mahasiswa S1. Nah, padahal di kampus itu saya kuliah di Fakultas Hukum Trisakti itu kita double minority. Sudah hmm, Chinese, Katolik lagi. Nah, tetapi apa yang kita buat di sana itu justru saya pikir gini, saya perhatikan waktu itu adalah saya dijebak dalam satu kegiatan rohani. Gitu. Karena kenapa? Saya orang yang udah pernah meninggalkan gereja. Saya waktu itu dibaptis usia 14 tahun sekitar SMP kelas 2 begitu ya. Tapi karena katekis saya itu tidak memberikan wawasan yang cukup tentang gereja Katolik, tentang iman Katolik, maka saya tidak menemukan sesuatu yang menarik. Dan saya mulai misa dengan ketidakmengertian saya. Nah, ini menjadi satu titik yang penting bagi saya bahwa bagaimana kita mendeliverance atau menyampaikan wawasan atau pengajaran tentang iman kita. Tetapi sebelum bergerak sampai itu, kita harus buat orang menarik dulu atau tertarik. Terutama kaum muda ini yang sekarang ini dengan sekularisme ini banyak menawarkan pilihan-pilihan yang baik. Ya dengan kemajuan teknologi, orang jadi nggak usah ke gereja untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang berkualitas, yang bermutu. Nah, kalau dulu kita waktu di mahasiswa, kita itu ya mengadakan kegiatan yang bukan rohani untuk menjadi daya tarik kita dulu, Pater. hmm, Seperti yang Pater sampaikan, kita kumpulkan beberapa orang, kita bantu dengan bimbel, bimbingan belajar menjelang ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Kemudian kita ajak mereka untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah,
nanti satu waktu mereka nggak bertanya kelompok ini siapa. Oh, ternyata mahasiswa-mahasiswa Katolik yang menggerakkan. Nah, mereka akan mulai menggali gitu. Pendampingan-pendampingan seperti itu penting, tapi kita tidak langsung mensasar aspek spiritualnya, tetapi keseharian dia. Saya belajar juga dari teman-teman saya yang Kristen Protestan, bagaimana mereka menjangkau ya, mengoutreach uh, orang-orang atau anak-anak daerah yang kuliah di kota-kota besar. Gitu. Jadi mereka tuh yang bantu cari kos. Mereka yang bantu mereka cari tempat-tempat yang apa untuk makan yang murah, yang pas di kantong mahasiswa gitu. Mereka memberikan akses untuk menggunakan fasilitas kampus dengan optimal. Nah, berarti kan kebersamaan itulah yang membuat jadi daya tarik. Dan pada waktu saya itu banyak sekali orang-orang muda Katolik kita yang kemudian menjadi pindah gereja. Karena dari kita mahasiswa Katolik, manpower-nya terbatas, dan mungkin agak egois juga, urusan sendiri aja, jadi nggak memperhatikan teman-temannya yang seiman. Maka ketika mendapat perhatian, orang itu menjadi pindah ke gereja Kristen Protestan. Nah, maka saya pikir hal-hal seperti itu yang kita harus sapa duluan adalah keseharian mereka. Kebutuhan pokok mereka kalau di tempat baru seperti mahasiswa itu menjadi penting. Karena mereka merasa ada yang mengasihi, ada yang memperhatikan. Nah, dan lambat laun mereka pasti akan mengikuti kita. Nah, disitulah sebenarnya baru kesempatan kita untuk menyampaikan hal-hal yang lebih dalam terkait dengan spiritualitas atau iman kita. Nah, itu yang biasa saya lakukan. Jadi, ya saya melakukan tahap-tahap, saya dan teman-teman melakukan tahap-tahap evangelisasi seperti itu, yaitu pendekatan dulu ke mereka dalam keseharian mereka. Sehingga baru nanti apa yang mau kita buat di mereka itu nanti seiring waktu akan berjalan gitu. Nah, mungkin dengan hal-hal yang sekarang ini juga salah satu yang bisa kita lakukan ya kita memanfaatkan teknologi itu. Jangan menjadikan teknologi itu alasan untuk kita menjadi apa tidak dipilih. Tetapi kita justru harus menggunakan teknologi itu untuk menjadi salah satu alternatif untuk pewartaan yang lebih meluas. Makanya waktu Bapak Paus membuat Twitter yang Pontifex itu, saya sangat senang. Karena berarti Bapak Paus melihat, atau setidaknya gereja Katolik ya, melihat bahwa teknologi ini harus dikembangkan dan digunakan untuk kemuliaan Tuhan juga. Untuk sarana pewartaan. Nah, karena kenapa harus ada ketertarikan? Karena kalau nggak tertarik, itu berapa banyak orang kalau lihat reels yang nggak menarik buat dia, ya dia langsung skip aja, langsung di scroll aja, dilewatin aja. Tetapi kalau udah dia pernah klik, berarti dia ada ketertarikan, reels itu algoritmanya akan muncul terus. Nah, maka pewartaan-pewartaan yang singkat tapi yang mengena, itu harus kita kembangkan. Dan Komsos itu ya harus mulai berperan aktif. Kita juga sebagai orang yang sadar itu juga kita harus berteknologi, mewartakan melalui teknologi. Sehingga itu juga menjadi satu sarana pewartaan yang baik. Itu saja, Pater. Terima Ya, kasih. terima kasih ya, Pak Janus ya. Saya sangka ini yang juga saya setuju dan harapkan bahwa kita senantiasa mengajak generasi muda untuk memanfaatkan teknologi yang canggih itu untuk khotbah, untuk renungan, dan untuk publikasi-publikasi akademi kita yang berhubungan atau yang berhubungan dengan inklusivisme itu. Saya setuju sekali ya. Eh, saya sebagai seorang akademisi yang coba meneliti, menghimpun, menulis dan mempublikasi. Saya juga mencoba supaya apa yang saya tulis, ya, saya kumpul dari mana-mana itu menjangkau banyak orang menggunakan teknologi. Nah, jadi saya punya publikasi hampir semua itu ada
di Orchid. Jadi kalau para frater, para Romo mau melihat apa yang sudah saya kumpulkan tentang agama dan kebudayaan, itu ada tulis saja cari di Google, Philippus Thule Orchid, ORCID, Orchid. Nanti ada bisa bisa mengakses berbagai hal yang sederhana, singkat, tapi juga ada yang panjang juga. Ada buku juga di situ ada. Ya, ya. Terima kasih, ya, Pak Trianus. Oke, baik. Terima Bang, kasih, Pater, atas jawabannya dari pertanyaan Saudara Yanus. Saya kira kita sudah berada di penghujung webinar kita. Jadi saya beri kesempatan kepada Pater Filipus Tule SD untuk memberikan closing statement-nya. Saya ya, persilakan, Pater. baik. Terima kasih ya, eh, me- mensarikan semua yang saya bicarakan dan juga yang eh, konfrater dan Bapak Ibu eh, berbagi. Ya, saya dapat katakan bahwa eh, pembinaan sikap inklusivis atau dengan bahasa sekarang bilang moderasi beragama yang toleran, yang terbuka, dialogal itu sangat penting bagi kehidupan beragama dan bermasyarakat. Meskipun kita berhadapan dengan fenomena radikalisme dan sekularisme. Karena radikalisme itu ada dan eh, berbahaya, tapi kita selalu harus sadar bahwa tidak banyak atau tidak semua orang beragama lain itu radikal dalam artian negatif. Ya. Hanya sekelompok kecil. Jadi kita tidak boleh kalah menghadapi kelompok radikalis yang kecil itu karena kita masih menemui mayoritas orang beragama yang inklusif. Yang kedua tentang sekularisme dan ini juga menjadi suatu fenomena berbahaya ketika orang memahami sekularisme artinya memisahkan kehidupan agama dari kehidupan sosial politik yang ada. Tapi itu juga pandangan yang salah karena sekularisme itu sebenarnya adalah suatu pandangan yang mendewa-dewakan sekulum, waktu, abad, masa. Jadi bisa membuat orang bahwa waktu ini harus diisi dengan sebaik-baik dan segala-galanya untuk kehidupan ini. Karena setelah itu tidak ada lagi waktu yang lain, yang hereafter tidak ada lagi. Semua adalah abad ini dan kini, sekulum. Tapi itu juga tidak semua orang berpandangan seperti itu. Ya. Oleh karena itu ya kita harus membina sikap kesadaran diri bahwa berbagai fenomena radikalisme, berbagai fenomena sekularisme itu ada, tapi semuanya masih bisa dihadapi dengan pembentukan sikap beragama dan bermasyarakat yang seimbang, yang whole personally educated, yang seimbang. Pendidikan kepribadian yang utuh, yaitu yang intelek, emosional, sosialitas, dan yang religius. Dan itulah sebenarnya menjadi misi kita SPD untuk atau bersama generasi muda terlebih di lembaga-lembaga pendidikan kita, lembaga-lembaga pendidikan SPD
100% SPD atau dengan keikutsertaan partisipasi dari orang-orang lain di luar kita. Dan semoga misi menyongsong 150 tahun SPD Jubilee kita berhasil untuk masuk ke dalam dunia yang terluka dalam berbagai aspek dan sektornya, tapi dengan harapan atau dengan keyakinan bahwa masih selalu bisa disembuhkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pater atas closing statement-nya. Mari kita beri aplaus sekali lagi untuk Pater. Terima kasih. Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri webinar kita ini, jadi saya memiliki sebuah rangkuman kecil yang saya coba simpulkan dari webinar kita. Dialog antar agama sangat penting dan untuk membangun dunia yang inklusif, penuh toleransi dan saling menghargai. Kaum muda sangat terbuka dan pemikiran progresif memiliki peran kunci dalam memperkuat jembatan pemahaman antar umat beragama. Sebagai misionaris dan calon misionaris Serikat Sabda Allah, implikasinya adalah pentingnya mengedepankan sikap empati, keterbukaan, dan penghargaan terhadap perbedaan, sambil tetap setia pada panggilan iman kita. Misi kita bukan hanya soal menyebarkan ajaran iman, tetapi lebih dari itu adalah membangun relasi yang harmonis di tengah keberagaman. Semoga semangat harmoni dari Allah Tritunggal menguasai hati kita sekalian. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih. Saya mewakili teman-teman, para konfrater, dan juga Bapak Ibu yang hadir dalam webinar ini, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pater Filipus Tule atas waktunya, atas kesempatannya yang